Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 4. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari. Kita akan belajar tentang Kapitan Patimura. Berdasarkan gambar yang kamu amati, jawablah pertanyaan berikut. Gambar mana, Kak? Nah, gambarnya nanti saya akan tampilkan. Mari kita jawab dulu pertanyaan ini. Apa yang kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Dan apa yang ingin kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Mungkin ada sebagian kalian yang sudah mengerti siapa sih pahlawan Patimura itu, dan sebagian dari kalian mungkin ada juga yang belum mengerti tentang siapa pahlawan Patimura. Dan mungkin kalian memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dalam. Pahlawan Patimura lahir di Maluku Selatan, Pulau Sapura, Negeri Haria. Kalian bisa mengeceknya sendiri di peta. Pada pembelajaran sebelumnya saya sudah sempat memberitahu tentang peta-peta di Indonesia. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau pada saat peperangan pada tahun 16 Mei 1817, ia berhasil merebut benteng Vasterbrak. Pada saat itu, ia ditangkap oleh Belanda. Belanda mengajak Kapitan Patimura bekerja sama. Setelah beberapa kali dipaksa, Kapitan Patimura tidak mau. Akhirnya beliau dihukum gantung. Beliau wafat pada tanggal 16 Desember 1817. Itu adalah hal yang sudah saya ketahui. Kalau kalian, apa yang sudah kalian ketahui? Lalu, yang ingin kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Mungkin yang ingin kalian ketahui adalah mengapa ia dapat dijadikan gambar dari lembaran uang kertas 1000. Pernahkah kalian lihat uang kertas 1000 seperti ini? Ini adalah gambar Kapitan Patimura. Perlawanan apa yang dilakukan dan mengapa ia ingin melakukan perlawanan atau pembelaan tersebut? Di sini saya akan memperbesar gambarnya. Nah, seperti ini loh teman-teman. Ini adalah Kapitan Patimura. Nah, lalu pada buku kalian itu ada halaman 77. Itu ada bacaan untuk menjawab rasa ingin tahumu. Bacalah teks berikut. Di sini saya akan merubah tampilannya seperti ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan
bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Belanda itu menjajah Indonesia, menjajah negara kita selama 3,5 abad. Itu seperti 350 tahun. Lama sekali ya teman-teman. Kalian bisa membayangkan betapa banyaknya pahlawan kita yang meninggal waktu itu ya. Sungguh benar-benar butuh perjuangan yang ekstra ya. Maka dari itu, ayo kita pertahankan kemerdekaan kita. Berdasarkan teks yang di depan tadi, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini bisa kalian jawab ketika kalian sudah memahami bacaan tadi. Mari kita jawab bersama-sama ya. Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, Kapiten Pattimura juga adalah seorang pemberani dan perkasa. Ketika kalian ingin menulis semuanya, silahkan kalian tulis. Ketika kalian, Kak sampai sini aja boleh, kalian bisa memilih kata-kata yang saya sudah cetak tebal. Nah, itu. Lalu, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Kapiten Pattimura memimpin rakyat Sapurua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Ternate Tidore, mungkin kalian sedikit janggal dengan kata-kata itu. Nah, tenang saja, nantinya kita akan membahas tentang kerajaan Ternate dan Tidore. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura? Dampaknya itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Di sini saya hanya mengikut pada yang ada di buku saja. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Mungkin teman-teman ada jawaban lain juga tidak apa-apa, silahkan kalian tulis. Atau mungkin kalian mau mengingatkan saya, Kak jawabannya sepertinya kurang cocok, yang cocok itu seperti ini. Nah silahkan kalian tulis di komentar. Di sini saya membuka selebar-lebarnya pendapat kalian. Saya menampung semua saran pendapat dari kalian ya. Apa alasan dari perjuangan Pattimura?
Alasannya adalah Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Nah, di situ Kapiten Patimura ingin memperjuangkan hak para rakyat di situ ya. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Kurang lebih itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada jawaban lain juga tidak apa-apa, silahkan kalian tulis di komentar ya. Apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan kerja keras? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya iya. Sikap Kapitan Patimura itu mencerminkan kerja keras. Karena dapat kita lihat bahwa Kapitan Patimura itu berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belanda. Apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan keadilan? Jelaskan jawabanmu. Pasti ya teman-teman. Kapitan Patimura itu menginginkan keadilan untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Apakah kalian masih ingat? Kemarin kita sempat mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila pada sila kelima. Itu ada pada halaman 63. Di situ sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa membacanya kembali ketika kalian lupa. Itu ada pada halaman 63. Lalu, apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Menurut saya, iya. Kapitan Patimura itu mencerminkan sila kelima Pancasila karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Sikap baik apa saja yang bisa kamu contoh dari Kapitan Patimura? Tulislah contoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita disuruh untuk mengidentifikasi, mencari sikap-sikap dalam cerita Kapitan Patimura dan menerapkan dalam contoh kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ya, tadi kan Kapitan Patimura itu memiliki sikap kerja keras. Kita bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, lalu mengakui kedaulatan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain. Nah, cara mengaplikasikan atau menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya, sebagai siswa harus rajin untuk mencapai cita-cita. Kita harus bekerja keras mewujudkannya. Lalu menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, ini tugas kalian, silahkan kalian tulis sesuai dengan angan-angan kalian. Sikapku yang sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila itu apa? Lalu sikapku yang belum sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila itu apa?
dan rencana perbaikan yang akan aku lakukan. Misalnya aku akan belajar lebih giat lagi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila atau yang lainnya. Silahkan kalian tulis. Kapitan Patimura memimpin perang melawan Belanda. Ia menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh ya teman-teman, di sini ada soal matematika. Sebenarnya ada beberapa guru yang langsung pada buku matematika paket kelas 4, tapi ada sebagian juga yang sempat kirim saran ke saya. Tulis di komentar, "Kak, tolong dong yang kelas 4 matematika ditampilkan." Ya, di sini saya akan menampilkan langsung pada jawabannya. Saya tidak akan menerangkan, kalian cukup membacanya ya. Selamat menonton. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menemukan informasi dari teks. Yang kedua, menghubungkan sikap Patimura dengan sila Pancasila. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.